Mana tepuk tangannya dari Serang, Banten dan juga Pemalang. Masya Allah. Dan juga jamaah Islam yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Ditemani dari nol, kembalikan lagi ke nol. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita. Namun sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan lagi tentang rutinitas ibu di rumah mengurus anak-anak. Masya Allah, ini dia tayangannya. Ini Masya Allah luar biasa ya, anak-anak mungkin yang di rumah lagi nonton coba dipikirin betapa luar biasanya orang tua kita, sayangnya kepada kita, diurusin semua segala sesuatunya, kebutuhan kita, sekolah kita, sampai kita besar, sabar, ikhlas orang tua ngurusin kita. Namun banyak dari anak-anak ini yang udah besar, udah sukses ya, lupa sama orang tuanya. Jangankan ngasih uang, ngunjungin aja jarang. Ngasih kabar orang tua aja jarang. Nauzubillah summa nauzubillah. Betapa sedihnya pasti hati orang tua. Nah sekarang kita mungkin mengingatkan lagi buat diri kita masing-masing semuanya ya. Bagaimana caranya supaya anak kita ini bisa terus berbakti kepada orang tuanya. Meskipun ada kesibukan atau mungkin jaraknya jauh nih Ustadz Syam nih. Mohon izin menjelaskan, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Abu Utsman, Bang Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggikan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu tinggi derajatnya meskipun tidak meninggi. Orang tua itu mulia derajatnya meskipun tidak memuliakan diri. Kenapa? Allah langsung yang memuliakan derajat orang tua. Kadangkala orang tua justru rendah derajatnya karena keseringan meninggikan diri. Ingat mama yang ngelahirin kamu, ingat mama yang nyusuin kamu, ingat mama. Dia meninggikan dirinya, rendah derajatnya. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Kok bisa begitu? Surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya sambil bicara deep talk dari hati ke hati terhadap anaknya. Yang dibicarakan bukan ingatlah jasa orang tua, bukan. Yang dibicarakan Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah, takutlah kepada Allah. Setelah Luqmanul Hakim berbicara kepada anaknya, takutlah kepada Allah, maka otomatis Allah balas. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Disebabkan karena Luqman menasehati anaknya untuk takut kepada Allah, maka Allah yang nasehatin anaknya Luqman untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maksudnya apa? Fokusnya kita kepada orang tua adalah buat anak kita takut sama Allah. Karena kalau anak takut sama Allah, otomatis takut untuk tidak berbakti kepada orang tua. Kalau kita fokus membuat anak takut kepada Allah, anak akan otomatis takut jauh dari orang tua. Kenapa ada anak berani melawan orang tua? Karena sebenarnya bukan dia berani melawan orang tua, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fokusnya kita bikin dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita tidak lupa dengan kedua orang tua? Karena seringkali Allah mengulang-ulangi nikmat orang tua di dalam Al-Quran. Saking tingginya berbakti kepada orang tua itu, setelah jangan menyekutukan Allah, langsung perintah berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bahkan sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku mau datang tapi dia orang yang belum Islam. Maka Nabi memerintahkan kepada anak tersebut tetap berbuat baik. Sebagaimana dalam Al-Quran, sahibahuma la tuti'huma, tapi sahibahuma, jangan ikuti keduanya tapi tetaplah bersahabat dengan mereka. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, dari sebelah sini ya. Oke, Ibu boleh yang di tengah-tengah. Silakan boleh berdiri, perkenalkan diri namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahrotul Uyun.
dari Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah Serang, Banten. Tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah luar biasa. Ibu mau nanya sama siapa Ibu? Pak Habib Usman. Oh, oke, Habib Usman izin Bib, boleh maju ke depan. Ibu sebelah sini tengah-tengah deh biar lebih dekat nanyanya. Oke, Ibu mau nanya apa sama Habib? Pak Ustadz, Pak Habib, saya mau tanya bagaimana jika ada orang yang mendekatkan kepada Allah pada waktu susahnya saja dan pada waktu ada maunya aja. Tapi setelah doa itu dikabulkan, orang tersebut itu menjauh dari Allah. Masya Allah Ibu pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dong, bagus banget nih. Langsung dijawab aja Bib, gimana nih Bib nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, Assalamualaikum. ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, meminta, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah kabulkan doanya. Dan ketika dikabulkan doanya oleh Allah, dia menjauh kepada Allah. Jadi kalau dia senang, dia lupa sama Allah. Betul Ibu? Iya, Kalau dia susah, baru nangis-nangis ingat kepada Allah. iya. Ingat, manusia yang seperti ini adalah manusia yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hartanya adalah musibah bagi dirinya. Hartanya adalah kehancuran baginya. Manusia itu diuji oleh Allah daripada apa? Daripada kekurangan hartanya, daripada buah-buahannya, dan juga diuji oleh Allah istrinya, suaminya, anak-anaknya, semuanya ujian. Hartanya ujian. Kehidupan yang lingkungannya itu ujian dari Allah semuanya. Sehingga ketika dia lolos daripada ujian itu, maka dia akan selamat. Dia akan sukses. Siapa mereka yang sukses? Yang mereka ketika dalam keadaan apapun ingat kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, engkau akan selamat. Ketika engkau tidak bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, engkau celaka. Engkau bertakwa hanya dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, kamu berarti orang yang pintar. Tapi ketika kamu hanya beribadah di waktu yang dimana kamu susah tapi senang, kamu jauh dari Allah, kamu berarti manusia yang celaka. Manusia yang celaka adalah manusia yang dia ngemis, minta-minta kepada makhluk ketika dia lagi butuh, ya kan? Dia butuh, dia minta-minta, wah merendahkan dirinya, dideketin, bawain makanan, bawain itu, dan lain sebagainya. Ketika udah dapat hasilnya, dijauhin, dia tinggalkan, bahkan ambil keuntungan yang besar, dia lupakan, dia berkhianat. Ini manusia yang celaka. Sama makhluk aja dia bisa seperti itu. Sama Allah aja dia bisa seperti itu. Apalagi kepada makhluk. Oleh karena itu, manusia yang sudah jauh dari Allah, berarti dia jauh daripada kebaikan. Mereka nggak ibadah, nggak sholat, nggak dekat kepada Allah. Dia bahkan seandainya dia menjadi manusia, dia udah dikasih rezeki yang besar sama Allah. Dia tidak mau membayar zakat seperti Sa'labah, dia celaka, dia binasa. Seperti Qarun yang udah banyak hartanya, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk Allah, bisa juga dihancurkan oleh Allah kapanpun. Jadi kembalilah kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, janganlah seperti Qarun, jangan seperti Sa'labah, apalagi seperti Firaun. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena semuanya cuma titipan sementara, nanti akan kembali lagi kepada Allah. Masya Allah, Ibu makasih banyak Ibu ya. Tepuk tangan dong buat Ibunya dan juga Habib Usman, makasih banyak. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, untuk yang di studio dan juga yang di rumah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Ustadz Maulana akan membawakan cerita yang sangat menarik. Wah, penasaran pasti ceritanya seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Ustadz bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Gugurlah sahabat Nabi.
Begitu pula Umar Utsman bin Affan pun tidak bisa. Karena